10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita mempelajari pengenalan komputer. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu menggunakan komputer. Komputer selalu berkembang dari hari ke hari. Bahkan dalam kehidupan saat ini, hampir semua aspek kehidupan selalu menggunakan komputer. Nah, apa itu komputer? Kita lihat selanjutnya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta didik mendeskripsikan pengertian komputer. Kedua, peserta didik mendeskripsikan jenis-jenis komputer. Materi hari ini, yang pertama pengertian komputer, yang kedua jenis-jenis komputer. Pengertian komputer. Gambar yang kita lihat ini merupakan salah satu jenis komputer yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan mungkin kita juga sering menggunakannya untuk kegiatan kita. Komputer dalam bahasa Inggris yaitu computer adalah kata dari bahasa Inggris yaitu to compute yang artinya menghitung. Komputer adalah peranti elektronik yang dapat menerima data masukan atau input atau perintah, memproses data, yaitu data masukan tersebut, memproduksi keluaran atau output, dan menyimpan data dalam penyimpanan sekunder atau secondary storage. Jenis-jenis komputer. Yang pertama adalah personal komputer atau disingkat dengan PC. Yang kedua, laptop. Bedanya PC dengan laptop yaitu laptop bersifat portable. Berarti bisa kita pindah-pindahkan, bisa kita bawa kemana-mana, dan kita bisa menggunakannya di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga, tablet. Kemudian yang keempat, smartphone. Tablet dan smartphone ini sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya, apalagi smartphone. Hampir semua orang di dunia ini memiliki smartphone. Karena dengan menggunakan smartphone dapat membantu kita dalam kegiatan kita sehari-hari. Yang kelima adalah komputer server. Komputer server ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang besar seperti perusahaan Google, Microsoft, dan perusahaan besar lainnya. Yang berikutnya ini adalah komputer kuantum. Nah, komputer kuantum ini menggunakan konsep-konsep dalam fisika untuk melakukan perhitungan yang cepat. Pemanfaatan komputer dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama untuk mengerjakan tugas ya. Jadi tugas apapun, baik tugas sekolah maupun tugas pekerjaan ataupun tugas yang lain, kita biasanya bisa menggunakan komputer untuk mempercepat supaya pekerjaan kita cepat selesai. Kemudian mencari informasi. Misalnya kita mau mencari informasi mengenai kuliner terenak di kota kita, maka kita dapat mencarinya melalui tempat pencarian yaitu browser. Selanjutnya berkomunikasi dengan teman dan keluarga, yaitu kita bisa menggunakan media sosial. Jadi media sosial itu contohnya ada Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, dan sebagainya. Belajar dan kursus online. Nah, pada saat ini ya,
Kalau kita mau belajar dan kursus secara online di mana saja dan kapan saja, kita dapat menggunakan berbagai aplikasi. Kemudian untuk bermain game, menonton film, mendengarkan musik dan lagu, mengedit video dan lagu, mengatur jadwal dan pengingat, berbelanja online. Jadi inilah pemanfaatan komputer dalam kehidupan sehari-hari. Dampak positif komputer: membantu belajar, meningkatkan kreativitas. Jadi kreativitas kita dapat meningkat ya, apalagi dengan adanya fitur artificial intelligence pada saat ini, maka kita dapat memanfaatkan artificial intelligence untuk membantu kegiatan-kegiatan kita. Mempermudah komunikasi, membantu pekerjaan, dan hiburan. Dampak negatif komputer yaitu kecanduan. Nah, ini merupakan suatu hal yang harus kita hindari ya, kecanduan menggunakan komputer. Jadi kemana saja kita, seperti yang kita lihat pada gambar ini, kemana saja kita pergi, kita nggak bisa terlepas dari smartphone. Dan ini juga merupakan suatu hal yang harus dihindari. Karena kalau sudah kecanduan, berarti kita tidak bisa hidup tanpa komputer. Yang kedua, masalah kesehatan. Masalah kesehatan yaitu terutamanya pada mata kita ya. Mata menjadi cepat lelah, ataupun kalau kita menggunakan PC, cara duduk kita itu bisa mengakibatkan punggung kita itu sakit, atau tinggi dari meja yang kita gunakan tidak sesuai sehingga kaki kita juga bisa terasa sakit. Kurangnya interaksi sosial. Ada juga beberapa orang yang karena sudah menggunakan komputer tidak mau lagi berinteraksi, tidak mau lagi berjumpa dengan orang-orang lain, hanya maunya dengan komputer saja, sehingga mengakibatkan orang tersebut susah berkomunikasi dengan orang lain dan sangat susah sekali berinteraksi dengan orang lain. Keamanan data. Berhati-hatilah di dalam memanfaatkan komputer, karena dalam dunia komputer juga ada virus dan malware yang bisa mengambil data pribadi kita. Jadi jangan asal kita mengklik sesuatu padahal kita tidak tahu apa itu. Bisa jadi komputer kita terserang virus atau password yang kita gunakan juga terambil. Yang selanjutnya adalah biaya. Kalau kita sudah menggunakan komputer, otomatis biaya juga bertambah. Jadi bijak-bijaklah dalam menggunakan komputer, karena akses internet sudah pasti membutuhkan biaya. Demikianlah materi pengenalan komputer pada hari ini. Terima kasih dan sampai bertemu kembali pada materi selanjutnya.